Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin ditunggu oleh teman-teman, yaitu tentang bagaimana sih cara kita mendapatkan ide, memilih tema, dan juga membuat sebuah judul yang tepat untuk PKM kita. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu yang pertama adalah empati, yang kedua adalah proses creative thinking, dan yang ketiga adalah critical thinking. Oke, kita mulai dari modal dulu. Sebenarnya ketika kita mau mengerjakan PKM itu kan kita sudah tahu ada 17 SDGs dan juga 6 isu nasional. Itu merupakan modal. Tinggal kita menempatkan diri atau berempati terhadap ke-17 poin dan juga ke-6 isu nasional ini. Kira-kira dengan pertanyaan, apa sih yang membuat saya resah? Nah, pertanyakan kepada diri masing-masing ya, kira-kira apa yang membuat saya ini resah, kira-kira masalah apa yang membuat saya resah. Dengan menanyakan hal seperti itu, otomatis teman-teman akan belajar untuk melakukan kegiatan yang namanya identifikasi masalah. Tetapi di dalam hal ini teman-teman harus tahu kira-kira bagaimana sih cara membuat tingkatan dari sebuah masalah. Contohnya gini, ketika saya merasa resah, tetapi masalahnya hanya pada lingkup kampus, itu berarti keresahan saya pada level rendah. Tetapi ketika saya mulai merasa resah terhadap sebuah masalah, tapi tingkatnya lebih luas lagi dalam sebuah daerah, katakanlah di tingkat provinsi, di tingkat pulau, itu bisa dikatakan tingkat keresahannya pada level menengah. Tetapi kalau tingkat keresahannya sudah mulai berbicara global atau nasional, berarti keresahan kalian sudah pada tahap keresahan tingkat berat. Itulah kenapa sebenarnya dalam sebelum kita memilih tema itu harus tahu keresahan kita. Letakkan keresahan itu pada titik terberat, yaitu terhadap problem-problem yang ada di nasional dan juga di global. Karena jelas rule-nya, yaitu 17 SDGs dan yang istilahnya dibuat untuk kepentingan global dan juga isu nasional yang dibuat untuk kepentingan nasional. Berarti simpelnya kita memikirkan permasalahan mengenai isu global dan juga isu nasional. Tinggal kita prefernya mau yang mana dengan menanyakan apa sih yang membuat saya resah. Oke, langsung saya kasih contoh aja segini. Sekarang saya merasa resah karena saya merasa lapar di bulan puasa ini. Anggap aja seperti itu ya. Terus di sini saya akan mengambil poin SDGs, yaitu adalah zero hunger, yang artinya adalah nol rawan pangan ya. Nah, oke, kita sudah keep mengambil permasalahan zero hunger. Saya merasa resah karena saya merasa lapar, dan saya juga mengamati tingkat kelaparan di global itu ternyata banyak gitu ya. Dan kemudian saya mengambil tema zero hunger karena ini muncul dari apa yang saya rasakan dan istilahnya empati terhadap korban-korban yang merasakan kelaparan. Oke, itu adalah salah satu teknis bagaimana mendapatkan empati dan juga memilih tema. Setelah kita mendapatkan tema yaitu zero hunger, tahap yang kedua adalah creative thinking, berpikir kreatif. Dalam proses berpikir kreatif ini, kalian boleh seliar-liarnya. Anggap saja gini, saya mensimulasikan untuk proses zero hunger ini, saya punya 3 ide. Ide pertama adalah saya pengen membuat sebuah hujan makanan. Ide yang kedua, saya pengen membuat sebuah pil anti lapar. Dan yang ketiga, saya akan membuat sebuah sistem informasi zero hunger secara real time. Nah, dari ketiga hal ini semuanya liar, ya kan? Dalam artian, saya bebas mengekspresikan ide saya. Oke, ada yang membuat hujan makanan, pil anti lapar, dan juga sistem informasi zero hunger real time. Ini adalah proses creative thinking. Di proses creative thinking ini, semua boleh mengekspresikan idenya tanpa perlu terbatas tentang bagaimana cara mengimplementasikan ide. Jadi liar aja, dikeluarkan aja.
Kalau sudah proses creative thinking, kemudian kita listing ide-idenya, baru tahap yang ketiga adalah proses critical thinking, berpikir kritis. Kira-kira dari ketiga ide itu, munculkan pertanyaan tentang bagaimana. Karena dengan pertanyaan bagaimana, teman-teman akan bisa mengukur tingkat kemampuan kalian untuk mengimplementasikan ide tersebut. Contoh, saya basicnya adalah sistem informasi dan juga teknologi informasi. Di sini ada ide untuk membuat sebuah hujan makanan. Kira-kira bagaimana cara saya melakukan itu? Apakah seorang sistem informasi dan teknologi informasi bisa membuat hujan makanan? Jikapun bisa, itu nanti akan sangat lucu gitu ya. Soalnya kita membuat sebuah ide, hujan makanan, duren, ya hujan duren. Yang ada bukan malah kelaparan yang hilang, tetapi orang pada benjol semua karena kena duren gitu ya. Karena ide dari hujan makanan ini kurang tepat dan saya pribadi tidak bisa merealisasikan ide tersebut, maka saya tidak akan menggunakan ide ini. Jadi di tahap critical thinking, ide ini tidak terpakai. Lanjut ke ide yang kedua, yaitu pil anti lapar. Oke, pil anti lapar. Katakanlah pil tersebut dibuat dengan ekstrak makanan. Katakanlah ada pil anti lapar dengan rasa nasi pecel, pil anti lapar dengan rasa nasi padang. Oke, katakanlah ide ini menarik, out of the box. Cuma dengan pertanyaan bagaimana, saya otomatis tidak bisa membuat hal tersebut karena tidak tahu prosesnya. Jikapun bisa, akan sangat lucu dampaknya karena ketika kita lapar, kita harus makan pil. Itu kan juga nggak logis. Bagi orang yang kelaparan, mereka berhak untuk menikmati makanan, merasakan tekstur, lembut, panas, asin. Kita nggak mungkin memberikan pil yang istilahnya bertekstur keras dengan berbagai macam rasa. Nah, seperti itu. Berarti setelah kita kritisi ide yang kedua, ini belum bisa diimplementasikan dan dampaknya juga masih sangat jauh dari tujuan. Lalu ide yang ketiga, yaitu membuat sebuah sistem informasi zero hunger secara real time. Berkaca dari pandemik COVID-19 ini, kita tahu kan banyak perusahaan dari berbagai sektor itu mengupayakan membuat sebuah sistem informasi secara real time tentang kondisi orang dalam pantauan, orang yang positif di berbagai daerah. Dari hal tersebut, saya pengen membuat sistem informasi secara real time juga tentang zero hunger. Jadi gambarannya sistem informasi ini nanti akan mendeteksi kira-kira daerah mana yang tingkat kelaparannya tinggi. Nah, seperti itu. Bagaimana datanya bisa diambil? Nah, datanya bisa diambil dari hasil survei teman-teman yang sudah melakukan atau mendata kira-kira mana sih yang kurang mampu, orang-orang mana yang kurang mampu, jumlah orang yang kelaparan kira-kira di daerah tertentu jumlahnya berapa, itu nanti akan bisa terdeteksi. Dari situ nanti mekanismenya untuk mengatasi solusi tersebut, kita bisa membuat sebuah penggalangan dana seperti kitabisa.com gitu ya. Kita istilahnya buat skala prioritas kalau tingkat semuanya gini. Contoh di Jawa Timur gitu ya, tingkat kelaparan tertinggi ada di daerah A. Berarti kita memberikan tagline yang pertama atau di header-nya sebuah apps tersebut. Sekarang kita ingin membantu daerah A, donasikan, berikan makanan atau apapun ke daerah A dengan cara melakukan transfer nominal atau pendanaan sebagainya. Itu bisa lah. Nah, ternyata dari critical thinking itu kita mendapati ide yang ketiga ini cukup realistis dan bisa untuk saya lakukan. Walaupun saya tidak bisa menjelaskan secara teknis ya, karena itu masih berupa gambaran. Tetapi ketika ditanya bagaimana, minimal saya punya gambaran walaupun kurang jelas. Itulah kenapa tadi saya agak terbata-bata ya. Tapi ini masih bisa diusahakan karena saya punya kenalan, saya punya ilmunya, dan insya Allah ide ini akan bisa terwujud seperti itu. Nah, dari proses empati, kemudian creative thinking dan critical thinking, kita mendapati ide ketiga tersebut oke, baru kita tentukan judulnya. Saya pengen buat sebuah judul namanya aplikasi Zero Hunger secara real time gitu ya. Oke, itu adalah prosesnya.
memang sebenarnya cukup panjang prosesnya, tapi di sini saya mencoba menjelaskan secara ringkas. Semoga teman-teman paham. Dan kalau boleh sekedar informasi, sebenarnya aplikasi Zero Hunger real time ini, ketika saya mencoba buka di internet, ternyata dari pihak United Nations World Food Program atau WFP itu sudah menggagas aplikasi ini. Jadi penggagas Zero Hunger dari United Nations WFP itu sudah membuat sebuah aplikasi yang ada di Play Store dan juga di internet yang bernama Share the Meal, dengan slogannya adalah Together We Can End Hunger. Mereka mengedepankan transparansi, efektivitas, dan juga keberlanjutan. Dan di sana hampir sama seperti kitabisa.com ya. Jadi teman-teman bisa melakukan donasi dan bisa melihat mana sih daerah-daerah yang tertinggal dan juga tingkat kelaparannya tertinggi. Dan itu cukup bagus. Nah, itu adalah proses dari awal hingga akhir, dari proses pemilihan masalah, terus kemudian menganalisis atau mengkritisi masalah, dan juga proses berpikir kreatifnya. Itu silakan teman-teman praktekkan untuk membuat sebuah judul PKM. Ketika nanti teman-teman ikut PKM, insya Allah nanti akan terbantukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.